Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 19. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Tema renungan saat ini adalah kreatiflah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, George de Mestral adalah seorang insinyur kebangsaan Swiss. Pada suatu hari, Mestral berkesempatan untuk menyalurkan hobinya, yaitu berburu. Dia membawa serta anjing pemburunya. Selesai berburu, Mestral pun pulang dengan berjalan kaki melewati sebuah pedesaan. Namun dia merasa sedikit terganggu di dalam perjalanan itu karena banyak sekali bunga tisle yang menempel di pakaiannya. Bahkan bunga itu juga menempel di bulu anjingnya. Dia mencoba untuk membersihkan pakaiannya, namun tidak bisa bersih sebab beberapa bunga itu masih menempel cukup kuat di pakaiannya. Tiba-tiba muncul keinginan untuk meneliti mengapa bunga itu menempel cukup kuat di pakaiannya. Dalam penelitiannya itu, Mestral menemukan ada bagian dari bunga itu yang melengkung, yang membuatnya bisa terkait di suatu tempat. Di sisi lain ada serat-serat kain di pakaiannya yang memungkinkan bagian bunga yang melengkung itu tersangkut. Demikian juga dengan bulu anjingnya yang berbentuk seperti serabut, memungkinkan bunga itu menempel dengan cukup kuat. Dari sinilah muncul ide untuk membuat pita perekat. Saya akan merancang sesuatu yang unik. Dua sisi benda yang terkait. Satu sisi saya buat dengan pengait yang kuat. Sisi yang lain saya buat seperti serabut yang lembut, kata Mestral. Mestral menamai benda ciptaannya itu Velcro. Velcro telah dipatenkan pada tahun 1955. Sekarang produk ini sudah menyebar ke berbagai negara di dunia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang ilmuwan berkata mengenai pendapat kebanyakan orang. Kebanyakan orang akan berhenti dengan sebuah kekaguman. Wah, itu keren. Itulah sifat alami benda itu. Mengagumi itu sah-sah saja. Tetapi sebagai makhluk yang berakal budi, kita harus kreatif dan berusaha menemukan ide-ide baru untuk kehidupan yang lebih baik.
Kepada Adam, Tuhan memerintahkan untuk mengerjakan dan memelihara Taman Eden, bukan untuk mengaguminya. Tuhan juga mengharapkan Adam memberi nama binatang-binatang yang dibawa Tuhan kepadanya. Ini membutuhkan ide dan kreativitas. Mari kita berpikir lebih keras untuk menemukan ide-ide baru dari setiap kejadian yang kita alami. Lebih dari itu, kita harus bekerja keras untuk mewujudkan ide-ide itu. Semua itu adalah demi kemajuan kita sendiri dan sesama. Mari kita bangun karakter untuk kreatif dengan mencoba menemukan hal-hal baru, sehingga akan bermanfaat tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi sesama kita, bagi kehidupan seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat agar kami dapat menemukan dan mewujudkan ide baru, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa kami kepada Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.